Halo guys, GA Lovers, balik lagi di YouTube channel kita di Gerbang Astral. Buat kalian yang belum like, subscribe atau share di YouTube channel kita, like, subscribe dan share dulu ya, biar kalian tidak ketinggalan channel-channel yang ada di YouTube kita. Nah, kali ini aku ada di salah satu lokasi villa yang ada di Kaliurang. Dan lokasi ini dulunya sudah terkenal, trending juga, dan menjadi salah satu lokasi di film Indonesia. Aku Ibai nggak sendirian, aku bawa teman-teman yang bakalan nantinya mengilustrasikan apa saja sih yang ada di villa di lokasinya Jalan Kaliurang. Boleh dikenalin dulu dong. Aku siapa? Aku siapa? Lu siapa? Iya, gue siapa? Apresiasi saya. Ini siapa? Oke, buat teman-temanku, ini adalah rekan-rekanku yang bakalan nantinya menceritakan dan mengilustrasikan misteri yang ada di villa Jalan Kaliurang. Ini ada temanku ya, itu Kak Didi ya. Didi, Denny, ya. boleh dong kenalin diri dong. Saya Didi. Saya siapa? Oke. Saya siapa coba, Bay? Kasih tahu dong. Ini biar tahu dong. Bunda kita tercinta ya, Bunda Ayu namanya ya. Kita nantinya bakalan menelusuri dari lantai 1 sampai lantai 2 yang villa ini ya. Dan kita akan menguak misteri dan pesan moral apa yang bakalan kita dapatkan kali ini. Tetap pantau YouTube channel kita dan tetap pantau channel ini. Oh iya, sebelum kita lanjut ke lokasinya, aku bakalan tanya dulu buat Bunda Ayu sama Mas Didi. Apa sih Mas ya sama Bunda yang Bunda rasain ketika tadi nyampai di lokasi ini? Apa cerita apa yang bakalan kita ungkap dari villa di Kaliurang kali ini? Kalau aku ya? Kalau aku melihat ada sosok di situ, jadi kayak ada kayak orang nona Belanda lah. Di atas ya jatuhnya ya, di balkon, jatuhnya di balkon. Oke. Apalagi apa yang Bunda dapatkan di sini? Suasananya seperti apa? Suasananya, kalau ditanya suasananya kayak orang flashback di tahun 1928. Buat kalian yang penasaran cerita apa kelanjutannya dari villa yang lokasinya ada di Kaliurang ini, yuk buat kalian ikut kami, kita telusuri villa ini. Come on guys. Buat kalian yang masih penasaran cerita apa yang bakalan kita suguhkan buat kalian, yuk kita ikuti dulu penelusuran kita di villa ini. Kita mulai dulu dari lantai 1. Bud, kita udah ada di depan banget nih villa yang kita kunjungin kali ini.
apa yang Bunda bisa rasakan, dapatkan dari villa ini Bun, di depan sini Bun? Tadi tuh aku melihat ada yang beliau ini ada di sini nih. Mungkin kayaknya Bang Iskak juga ngeliat ya? Iya, saya ngeliat beliau ya udah. Ini jelas banget loh. Ini jelas Ngintip-ngintip. banget. Dan Kayak dia keluar pakai sosok baju putih. Oke, kita bakalan masuk di ini kayaknya jendela ya Bun ya? Oh iya, jendela ya. Oke guys, ini tuh agak usang bentar ya. Aman gak sih? Sudah aman kok Bun. Aman ya? Ya aman. Hati-hati Bun. Soalnya lokasinya yang kita kunjungi kali ini sudah banyak coretan-coretan. Terus kemudian barang-barang di sini tuh juga sudah rusak. Oke, Bunda tadi cerita kalau ngelihat sosok yang sangat jelas di lokasi ini ya. Bisa diceritakan mungkin Bunda atau Mas Didi ya yang bakal nyeritain kali ini. Ini loh, tadi jelas banget. Mungkin Mas Didi juga kayaknya ngeliat ya. Jadi ada sosok berbaju putih kayak noni Belanda, dia udah keluar di sini. Iya, sini. Oke. Sini. Assalamualaikum. Selamat sore. Aman nggak, Bang? Aman Mbak ini. Ya, hati-hati aja Mbak. Oke, hati-hati soalnya di atas juga sudah rapuh. Oke Bunda, kita tadi kayaknya ngerasanya kita kayak dituntun ya untuk masuk ya. Oke, ini kita masuk di salah satu. Ini kayak apa Bu? Kalau dulunya kalau Bunda lihat ini kayak kamar atau apa? Assalamualaikum. Ini dulu. Wah, ini bukan kamar deh, kamar ini deh. Ini kamar tapi aku dituntun di sini loh. Guys, Bunda Ayu merasakan kalau kita lagi dituntun sama salah satu sosok yang ada di sini. Oh, ini mungkin kayaknya kamar mandi. Oh, dia. Bunda bisa diceritakan dulu sama penonton yang ada di rumah biar tahu dulu Bunda. Mungkin dulu aku nggak ngerti sih kalau beliau sih hanya bercerita jadi ini kamar mandi dan ini tuh kayak ruang keluarga. Ini kayak ruang keluarga. Kamarnya beliau ini di sini. Oke. Medan. Ini kamarnya. Ini kamarnya. Oke. Jadi beliau ini dulu di sini kamarnya. Kecil ya, kalau kecil. Bang Iskak, Iya. apa yang Iya. Saya dari awal masuk sih memang untuk energinya memang boleh dibilang agak neken ya, agak pekat gitu. Tapi seperti Mbak Ayu tadi bilang dari awal, kita sudah disambut oleh beliau, sosok kalau kita bilang seperti noni Belanda seperti itu, seorang madam, dan sekarang seperti saya rasakan beliau welcome ya, untuk kita menceritakan tentang beliau. Mungkin Bang Iskak bisa sedikit diilustrasikan Ya. apa yang didapat tadi ketika masuk ataupun ada interaksi dari sosok yang ada di sini. Baik. Baik, ini aku coba ilustrasikan ya. Ya baik, sembari Bang Didi ini bakal ilustrasikan, mungkin Bunda bisa cerita Bunda yang ada di sini seperti apa situasinya seperti itu. Kayaknya pengat banget Bunda. Iya. Iya, makanya. Banyak. Karena ini yang Nyampur. Mungkin ini bukan hanya dari beliau sih ya, tapi mungkin memang dari luar sana yang ikut berada di sini gitu. Ini saya afirmasi sedikit Mbak Ayu.
Ini yang mau saya gambar madamnya atau yang mana? Yang Bang siapa? Ya, sedapatnya Bang Didi aja. Yang Bang Didi. Madamnya ya. Udah bisa ceritakan ini ruangan-ruangan apa sih Bun yang ada di sini Bun? Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Dengan siapa nih? Halo. Oke. Bisa bahasa Indonesia? Oke. What's your name? Maria. Who is you? Housemate. Housemate. Oke guys, ini apa namanya salah satu sosok yang ada di sini namanya Maria. Ya Mariam ya. Dia seperti ya tadi menceritakan soal dia tinggal di sini ya gitu ya. Dia penunggu di sini ataupun yang punya milik rumah ini guys. Mariam. 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 Maria. Okay. Okay. Since you living in here, one nine two 1927, right? Yes, oke. Jadi Madam Mariam ini tinggal di sini atau sudah berada di sini tuh dari tahun 1927. Ya. What you doing in here? Your house? Your house? Who is you? With your husband? Your child? 3? What is name? Hello? You can tell me anything? Oke guys, tadi kita sudah dapatkan cerita sedikit ya terkait Madam Mariam, bahwa dia itu tinggal di sini itu sudah lama ya Bun ya? Iya. Sudah lama dan dia pemilik rumah ini ternyata guys. Dia pemilik rumah ini dari tahun berapa Bun? 1927. 19 tahun. Jadi 1927 itu menurut informasi beliau itu coba untuk dia beli bukan kalau kita beli tanah lah seperti itu. Dia dapatkan tanah di sini dan selesai itu dibangun di 1928. Oh. 1928
1928 dan didirikannya sebagai perlintasan orang-orang Belanda pada waktu itu tuh di tahun 1930 dan itu saya coba sinkronin di depan. Menurut informasi itu memang 1930 dijadikan tempat kayak persinggahan dari tentara penjajah Belanda dengan Indonesia. Oke. Tadi kayaknya nggak bisa bahasa Indonesia ya, Bu? Betul. Kesulitan juga sih sebenarnya. Dia tinggal di sini. Kalau tadi bilangnya madam tinggal di sini sama suami dan anaknya ya. Iya. Oke. Memang tinggal di sini? Iya. Oke guys, itu tadi ya kita sudah dapat satu cerita dan kita masih nunggu nih Bang Didi bakalan mengilustrasikan mana yang didapat oleh dia. Oke. Mungkin kita bakalan move ya. Kita bakalan ke lantai 2. Boleh, karena beliau memang menuntun. Aman nggak sih di lantai atas, aman nggak? Aman ya? Kayak aman sih Bu. Kayak kalau dilihat tuh sih aman saja. Oke guys, kita bakalan nanti lanjut ke lantai 2. Buat kalian yang belum subscribe, like dan komen, silahkan di subscribe, like dan komen, dan pantengin terus channel kali ini. Cerita apa lagi yang bakalan kita dapatkan di villa yang ada di Kaliurang. Sebelum kita ke lantai 2, yang sepertinya saya sama Bunda tadi tertarik di lokasi ini. Kita bakal masuk dulu di lokasi ini karena sepertinya ada energi yang menarik kita. Kita masuk dulu, Bud. Hati-hati, Bud. Ini ada lokasinya agak sedikit kotor. Ya, ini kayaknya dulunya kayak tempat asrama gitu ya. Iya. Aku melihat ada kayak orang prajurit zaman dulu, tahu nggak sih? Beliau duduk di sini, duduk. Oke. 1, 2, 3, 4 orang. Posisinya duduk kayak orang, kalau boleh diperhatiin kayak orang begini. Sembari Mereka melakukan aktivitas apa? mereka hanya duduk kayak orang ketakutan, tapi dia nutup ini, megang kepala kayak gitu. 1, 2, 3, 4 di sini. Dan nggak terlihat mukanya karena posisinya memang duduk nutupin badan. Keji kayak di Sandra. Kalau dibilang Sandra Bukan. Ini ya guys ya, ini sudah agak usang untuk lokasinya sendiri tuh udah. aman nggak sih? Kayaknya kurangnya Nggak aman ya, tahu sih. takut. Enggak, ini aman. Oke. Kita bisa buka lagi ya, Budi. Kita lanjut aja yuk ke lantai 2 yuk, kita ikutin dulu kita perjalanan kita masih di villa yang ada lokasinya di Kaliurang kali ini. Kita mau lanjut ke lantai 2 ya. Kita ada salah satu properti yang ada di sini. Ini kayaknya dulunya bangku goyang atau bangku ya sejenisnya tempat duduk kayak gitu yang ini viral banget atau ikonik banget yang ada di lokasi. Bunda bisa ceritakan apa yang tergambar dari bangku ini, Bunda? Boleh ngasih flashback? Ini tempat duduknya madam. Dan setiap kali menjelang sore, madam selalu duduk di sini. Ini bukan kursi goyang sebenarnya. Ini bukan kursi goyang. Kalau yang melihat ini bukan kursi goyang. Hanya kursi biasa, tapi beliau sering banget duduk di sini. Dan itu seperti kayak rutinitas beliau setiap sore. Setiap sore kayak mungkin kalau kayak ibu-ibu pada zamannya lah gitu, pada umumnya dia nyuapinin anaknya sembari menunggu anaknya main di luar, dia pulang dan dia duduk di sini. Itu ya guys ya, ini tempat duduk yang dulunya buat nunggu lah, buat bersantai. Madam Mari. Nggak tahu sih. Nggak tahu juga ada lilin di sini. Mungkin biar
eye catching gitu ya buat tempat duduknya. Oke guys, kita bakal lanjut lagi ke lantai 2 ya. Cerita apa yang bakalan kita dapatkan di lantai 2 nanti tetap pantau channel kita ya. Oke guys, kita udah ada di lantai 2 ya. Tambah padat banget di sini. Oke Bunda, apa yang Bunda bisa dapatkan di sini Bu? Sepertinya udah ini rusak parah. Ini sudah rusak parah. Ya buat pemirsa ini udah rusak parah. Jadinya yuk buat kalian yang datang ke sini jaga ya. Dijaga bener-bener, jangan sampai rusak kayak gitu, jangan sampai vandalisme di mana-mana nih udah banyak banget. Bunda, apa yang Bunda dapatkan di sini? Banyak sekali. Ada satu cerita yang bisa Bunda dapetin. Ini dulu nggak kayak gini. Mungkin sewaktu ini diambil oleh pemerintah Indonesia, desa setempat, mungkin ini direnovasi atau seperti apa kenapa. Ini tuh dulu yang aku lihat adalah ruang keluarga. Ruang keluarga, ruang jamuan. Jadi setiap kali ruang buat anak-anaknya bermain, karena aku melihat ada beberapa anak kecil yang lalu-lalang. Wah, ini luar biasa. Luar biasa ya. Sesak. Betul banget. Ini sesak banget di sini ya. Sesak banget. Oke, mungkin ada yang mau ngobrol juga di sini Bunda. Aku nggak mau. Oke. Baik, ini situasinya boleh dilihat. Yuk kita lihat bareng-bareng situasinya di sini. Ini udah lost, udah lepas banget ya situasinya, nggak ada. Sudah tidak ada properti sama sekali ada di ruangan ini. Yuk kita lihat bareng-bareng di sini. Oke, benar-benar. Yuk guys, di sini. Sepertinya ada yang mau komunikasi. Assalamualaikum. 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 Siapa nih, boleh kenalan dong? Sakit. Oke, boleh kenalan dong? Siapa namanya? Boleh kenalan siapa namanya? Sakit. Sakit mana ya? Di sebelah mana yang sakit? Kaki? Kaki? Kenapa? Kok bisa sakit? Kenapa? Boleh cerita? Boleh cerita? Oh, bener. Sepertinya tadi kok dia ngerasain sakit di kaki. Yang tadi aku bilang kayak orang-orang nunduk di bawah. Itu kan dia naik ke atas dan itu salah satunya, jadi dia memang kayak orang kesakitan kaki. Ada luka kah di situ? Luka di kakinya. Baik. Aku nggak paham deh, ini persinggahan Belanda Indonesia kok kayak banyak orang-orang yang kayak orang tawanan ya? Tawanan apa sih bahasa ini? Tawanan apa sih? Sandra. Kayak banyak orang-orang Sandra. Ini di bawah aja aku udah ngelihat 4 orang. Dan ini tuh jadi ada beberapa yang muncul lagi dan rata-rata tuh pria. Rata-rata pria. Oke. Baik. Ternyata di sini ceritanya dulu ada Sandra gitu.
apakah lokasi atau tempat ini tuh sebelum ada madam ada situasi lain Bu sebelum dibangun tempat ini? Dulu ini rumahnya madam. Dulu ini rumahnya dia. Tapi setelah diambil alih sama karena kan beliau ini masih belum dapat ceritanya deh, masih belum dapat ceritanya suaminya ini nih sebagai apa di tentara Belanda. Makanya rumah ini tuh dijadiin kayak pertemuan. Oke. Tetapi ada ruangan yang isinya itu rata-rata tuh orang-orang Indonesia semua. Dan rata-rata di sini tuh isinya pria semua. Oke. Oke guys, itu sedikit cerita yang ada di villa ini ya. Di sini tuh rata-rata minta tolong semua. Minta tolong semua. Aku masih belum paham deh ini suami madam tuh di sini tuh sebagai apa, dulunya di tentara Belanda tuh sebagai apa, aku masih nggak ngerti karena ini tuh apa ya, menir tuh sering melakukan pertemuan, sering berkunjung. Sedih. Tolong. Banyak sekali. Kalau Bunda lihat ini prajurit lokal atau prajurit lokal, pribumi atau asing? Pribumi. Itu satu waktu yang sama atau budak jatuhnya budak di satu waktu yang nggak sama? mengerti zaman dulu tuh seperti apa, susahnya hidup di zaman dulu tuh nggak ngerti seperti apa, tapi orang kita dijadikan budak. Aku ngerasain sedih soalnya sama sosok ini. Minta tolong. Tolong. Baik. Terus ini kayaknya ada tentara asing lagi kah? Halo. Assalamualaikum. 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 Halo, boleh kenalan nggak? Boleh kenalan ya? Siapa nih? Siapa nih? Iya? Boleh kenalan nggak? Boleh kenalan? Siapa? Siapa namanya? Kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong. Siapa namanya? Siapa namanya? Halo. Assalamualaikum. Kenalan dulu yuk. Siapa namanya? Oke, kalau nggak mau kenalan, ada yang mau diceritain? Oke. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Tolong. Oke, baik. Oke, kayaknya sepertinya Bang Didi sudah selesai untuk mengilustrasikan apa yang dia dapat.
Oke, kita tadi sudah dapetin banyak cerita yang ada di villa ini. Ya, kita dari lantai 1 sampai lantai 2 tadi kita banyak banget dapetin cerita dan gambaran yang ada di villa yang sudah kita telusuri bareng-bareng. Tadi di lantai 2 kita juga sudah dapat sosok yang sudah diilustrasikan sama Bang Didi. Boleh ditujukan dulu ya untuk sosoknya. Ini adalah sosok yang tadi sempat mediumisasi. Nah, sempat mediumisasi ke aku kalau aku sakit. Yang tadi aku bilang karena di sini tuh banyak banget yang aku lihat tuh banyak banget warga-warga kita, warga-warga pribumi tuh yang dijadikan kayak budak kayak begitu. Dan ini salah satu sosoknya yang ada di lantai 2. Jadi dia memang kakinya sakit. Ada luka sedikit di daerah perut sama kaki. Oke, baik. Makanya posisi kakinya nih kayak begini. Karena kok kakinya tuh Lurus sakit. gitu. Karena kakinya sakit. Oke, itu buat Gals ya, Gerbang House Lovers. Banyak sekali cerita-cerita yang udah kita dapatkan saat ini. Boleh nanti review Bunda. Kita tadi dapat apa aja ya setelah melakukan penelusuran yang ada di villa ini. Hari ini aku dapat sedikit pesan moral dari beliau, dari Madam. Bahwasanya beliau itu sebenarnya kurang suka sama yang namanya kerusakan. Beliau bangun ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta bersama keluarganya, lalu dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi sejujurnya dari hati beliau itu tidak suka yang namanya kerusakan. Tuh. Jadi pesannya Oke. Thank you buat Gals yang udah nonton konten kita hari ini ya. Itu tadi pesan moral yang dapat kita dapatkan dari penelusuran yang sudah kita lakukan di salah satu villa yang ada di Kaliurang. Buat kalian yang belum like, subscribe sama komen, jangan lupa di like, subscribe sama komen dulu dan aktifkan lonceng yang ada di bawah biar kalian tidak ketinggalan dari channel-channel kita untuk penelusuran selanjutnya. Oke, kita dari tim Gerbang Astral mohon pamit dan selamat jumpa kembali.